Yang pertama, pembahasan kita ada pengertian pasar monopoli, lalu yang kedua ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang selanjutnya adalah kelebihan pasar monopoli. Adanya keuntungannya adalah untuk mencegah adanya beberapa perusahaan yang berdiri. Selanjutnya contoh pasar monopoli yaitu yang pertama. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu pasar monopoli adalah suatu. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Satria Pratama dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen Bapak Raymond. Kami membahas tentang pasar monopoli. Berikut videonya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah dari Ekonomi Manajerial, yaitu tentang pasar monopoli. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Hasangapan Michael, SEMM. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Nama saya Lutfi Satria Pratama. Saya Muhammad Imran. Nama saya Yayang Wulandini. Dan nama saya Siti Halimatu Syadiah. Kami dari Prodi Manajemen Reguler Plus akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Yang pertama, pembahasan kita ada pengertian pasar monopoli, lalu yang kedua ada ciri-ciri pasar monopoli, lalu yang ketiga ada kekurangan, kelebihan, dan dampak adanya pasar monopoli, lalu yang keempat contoh pasar monopoli beserta kasusnya, lalu yang kelima kebijakan dari pasar monopoli. Baik, sebelum kita memulai kita harus mengenal dulu apa sih itu pasar monopoli. Pasar monopoli ini menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos atau satu, dan poleni atau menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli masyarakat. Monopoli jenis ini bisa terjadi tergantung dengan keadaan masyarakat. Yang kedua ada monopoli alamiah, yaitu monopoli ini terjadi karena suatu pihak memiliki keadaan dan situasi alam yang khas dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Yang selanjutnya monopoli undang-undang. Senada dengan namanya, monopoli ini terjadi dan bisa terbentuk dikarenakan dukungan dari kebijakan atau pemerintahan suatu negara dalam bentuk undang-undang. Masih jenis-jenis monopoli, selanjutnya adalah monopoli karena penguasaan bahan baku. Selain bisa menjadi importir bagi perusahaan lain, perusahaan ini juga bisa memproduksi dengan dana yang lebih murah karena bisa menggunakan bahan baku yang mereka miliki sendiri. Jadi perusahaan ini akan sulit disaingi oleh perusahaan lain. Selanjutnya, monopoli adalah sesuatu yang efisiensi. Di sini efisiensi diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk yang bagus dengan dana rendah. Selanjutnya, monopoli karena penguasaan teknologi atau ahli. Karena dengan dua aspek tersebut, maka proses produksi akan berlangsung secara maksimal dan efisien, maka secara otomatis perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang mampu memonopoli perusahaan lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan yang bersifat class substitution. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu. Pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Syarat yang kedua adalah tidak ada kemungkinan untuk masuk ke pasar atau industri. Keuntungannya adalah untuk mencegah adanya beberapa perusahaan yang berdiri di dalam industri itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kaulan.
Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli yang ketiga, yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya atau price setter atau price maker. Yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Tak perlu adanya iklan untuk perusahaan monopoli karena ia adalah satu-satunya perusahaan di dalam suatu industri. Yang selanjutnya adalah kelebihan pasar monopoli. Adanya keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak pesaing. Yang kedua, terjadinya pertentangan sangat kecil karena tidak ada satupun perusahaan kecil yang berusaha untuk menyaingi. Lalu yang ketiga, dalam pasar bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk karena adanya izin dari pihak yang memonopoli pasar karena pihak yang bersangkutan. Lalu yang keempat, untuk monopoli yang berbentuk hak cipta. Dan yang kelima adalah kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik. Selanjutnya adalah kelemahan pasar monopoli, yaitu yang pertama sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak itu yang diuntungkan. Lalu yang kedua, pemborosan sering dilakukan oleh pihak yang memonopoli pasar. Dan yang ketiga, konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus menerima semua keputusan. Dan yang keempat adalah unsur eksploitasi sangat kental dalam pasar monopoli. Selanjutnya adalah dampak adanya pasar monopoli. Dampak negatifnya adalah yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memberikan keuntungan yang di atas normal. Yang kedua, perusahaan lain sulit untuk masuk. 3. Timbulnya eksploitasi terhadap barang produksi. 4. Jumlah dan harga tergantung monopolis. 5. Mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dampak adanya pasar monopoli ada juga dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah mampu untuk melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk. Kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan oleh negara. Yang keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Selanjutnya contoh pasar monopoli yaitu yang pertama perusahaan listrik negara atau PLN, yang kedua perusahaan kereta api PT KAI, yang ketiga PT Pertamina, keempat PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, yang kelima perusahaan daerah air minum atau PDAM, yang keenam Telkom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Imron. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada contoh masalah yang terjadi dari PT Telkom melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contoh saat ini yang paling nyata adalah kasus manipulasi jaringan PSTN. Dalam layanan akses internet, jaringan dibantah. Ketika hasil survei Saka membuktikan bahwa produk layanan akses internet Telkomnet instan berbasis dial-up adalah produk sampah atau user junkies bagi seluruh pelanggan internet PT Telkom. Dengan metode bisnis yang sesat tetapi terlihat canggih tersebut, berarti PT Telkomsel melakukan 3 tindakan memalukan banyak pihak-pihak, publik nasional maupun luar negeri, yaitu monopoli, manipulasi, dan melecehkan para pelanggan maupun luar negeri. Lebih ngerinya lagi, para konsumen pemakai PT Telkom seperti tidak menyadari tindakan cerdik tapi licik tersebut. Artinya beberapa akun tagihan telepon yang keluar harus dibayar oleh para konsumen. Next. Oke, selanjutnya ada kebijakan pasar monopoli. Diberikannya undang-undang anti monopoli adalah bertujuan untuk yang pertama, melindungi pasar, mengaktualkan cita-cita pasar bebas di mana fairness harus dijaga. Kedua, melindungi konsumen, melarang praktik bisnis yang curang dan tidak fair. Ketiga, melindungi perusahaan kecil dan menengah dari praktik monopoli. Keempat, diharapkan dengan adanya undang-undang anti monopoli, masyarakat dapat terlindungi serta mendapatkan barang-barang dengan harga yang sesuai. Kelima, selain itu, pengusaha kecil dan menengah dapat menjalankan usaha bisnis mereka dengan tenang tanpa ada kekhawatiran tentang keberlangsungan bisnis.
Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sama kita, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain adalah industri suatu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Dari ciri-ciri dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk pendapatan dalam masyarakat. Oke, jadi dari pasar monopoli ini kita bisa melihat secara terbuka di lingkungan kita, terutama di negara kita ini, bahwa banyak sekali perusahaan monopoli, terutama perusahaan ini kebanyakan adalah milik pemerintah. Contohnya ialah seperti harga BBM yang terus meningkat. Ini tidak bisa kita pungkiri, kita hanya bisa mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak hanya itu, justru kita juga sering merasakan tentang listrik ya, terutama yang menggunakan token. Itu kenaikannya itu sangat tidak berasa karena kita hanya beli dengan nominal, paling kecil 20.000, sebesar-besarnya bisa hingga lebih dari 5 juta rupiah. Jika kita beli dengan harga 20.000 mungkin itu akan terasa, tapi jika kita beli dengan harga di atas 1 juta mungkin itu tidak terlalu berasa, karena semakin kecil kita beli token ini, semakin sedikit dan semakin banyak yang akan dikurangkan atau semakin terasa kenaikan dari listrik yang dikelola oleh PLN ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kelompok 2 kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai pasar monopoli. Untuk pembelajaran kita juga dan untuk mengingat di besok-besok waktu kita bisa lihat lagi ke sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Juga minta tolong kalau ada kekurangannya di komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.